Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak kambing Nusantara. Salam ngarit. Pekan ini saya akan membahas tentang cara mempercepat birahi pada kambing. Namun sebelum itu pastikan kamu sudah mensubscribe, like, dan share konten video dalam channel YouTube ini. Semoga semakin berjaya. Sebelum kawin, sama halnya dengan mamalia lainnya, kambing perlu mengalami apa yang disebut dengan masa birahi. Perkawinan akan terjadi sehari setelah birahi yang umumnya berlangsung antara 30-40 jam saja. Namun birahi ternyata bisa kita percepat sehingga masa kawin seluruh kambing dalam peternakan menjadi serempak. Jika kita mengawinkan kambing yang belum memasuki masa birahi, maka hasil kehamilan itu bisa menjadi 0%. Sebab itu daripada melakukan hal yang sia-sia, kita dapat memastikan terlebih dahulu apakah kambing telah mengalami birahi atau belum. Tanda-tandanya adalah tidak menolak saat pejantan menaiki tubuhnya. Kemudian pembengkakan pada vulva dan terasa hangat. Vulva juga berwarna kemerahan. Kambing sering mengeluarkan air seni yang tujuannya adalah untuk menarik perhatian pejantan. Seringkali menggerak-gerakkan ekor, gelisah dan mengeluarkan suara yang aneh. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan cairan bening dari vulva. Jika kita menemukan tanda-tanda tersebut, cek kembali usia kambing. Biasanya birahi pertama terjadi pada usia 6 hingga 7 bulan. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa birahi pertama pada kambing adalah pada usia 8 hingga 1 tahun. Siklus birahi kambing adalah 21 hari. Jadi jika selama birahi tidak kawin atau kawin namun tidak hamil, maka kambing akan mengalami birahi setelah 21 hari kemudian. Berhubung masa birahi kambing hanya maksimal 30 jam, kita harus menggunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Semakin muda usia kambing untuk mengalami birahi dan kawin, maka jumlah kelahirannya juga semakin rendah. Jumlah anak yang mereka lahirkan biasanya sedikit gitu ya. Pada usia 3-4 tahun, tingkat ovulasi pada kambing ini akan meningkat. Lebih dari itu, maka tingkat ovulasi juga akan menurun. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mempercepat birahi pada kambing. Di antaranya adalah yang pertama, memakai hormon. Salah satu cara untuk merangsang birahi pada kambing adalah dengan menyuntikkan hormon ke tubuh kambing. Tidak lupa mencampurnya dengan makanan penguat. Hormon tersebut adalah prostaglandin dan progesteron. Suntikan di bagian vulva. Perhatikan kondisi kesehatan kambing terlebih dahulu sebelum melakukan penyuntikan. Induk betina juga tidak boleh kurang dari 3 bulan setelah melahirkan. Kemudian yang kedua, menggunakan pejantan. Sebelum mencampur kambing jantan dengan betina, pastikan sebelumnya kita telah memisahkan pertumbuhannya. Karena jika jantan dan betina tersebut telah bersama-sama sejak kecil atau sejak lama, maka akan sulit untuk membuat betina tersebut birahi gitu ya, karena sudah lama bersama. Ketika jantan masuk secara tiba-tiba, maka rangsangan fisiologis ini akan terjadi dan perilaku reproduksi betina juga akan nampak. Contohnya adalah ovulasi dan birahi. Adapun rangsangan tersebut berasal dari fisik pejantan, suara, dan bau. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan inseminasi buatan. Metode yang satu ini memang cukup rumit karena memerlukan peralatan yang canggih dan mahal. Akan tetapi dari sisi hasil, metode ini lebih ekonomis karena alat ini dapat dipakai berulang kali, bahkan ratusan kali gitu ya. Akan berbeda dengan metode hormon yang kita butuhkan sejumlah kambing yang ada dan harus kita beli setiap hendak menggunakan. Namun saya sarankan apabila kita menggunakan inseminasi buatan, silahkan untuk menghubungi dokter hewan, mantri hewan, dan petugas hewan terdekat. Kemudian yang keempat, pakan bergizi. Sejak kambing masih kecil, mereka sudah harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang normal begitu ya. Jika kambing kurus, maka hal itu akan mempengaruhi pubertasnya. Akhirnya birahinya pun akan terhambat. Pelajari bagaimana mengubah kambing kurus menjadi gemuk kembali pada tutorial sebelum ini yang saya juga cantumkan pada channel YouTube kesayangan kita ini. Kemudian
Kambing yang memakan makanan bergizi akan mengalami siklus birahi yang lebih singkat dibanding dengan kambing yang memakan makanan dengan gizi yang rendah atau sedang. Kemudian yang kelima adalah tentu saja memberikan vitamin. Vitamin E merupakan vitamin yang baik bagi kesuburan kambing. Hal ini ternyata tidak hanya berlaku pada manusia, namun juga pada hewan, terutama kambing. Akan tetapi pada kenyataannya banyak peternak yang mengabaikan masalah ini. Selain vitamin E, vitamin B kompleks juga sangat baik bagi kambing. Kita dapat memberikan vitamin E 3 bulan sekali ya. Bisa juga kita berikan pada siklus tertentu. Contohnya ketika kambing sedang dalam masa pemulihan organ reproduksi setelah dia melahirkan dalam masa 3 bulan tadi gitu ya. Jika kita amati dengan lebih dalam, pada dasarnya ciri-ciri birahi pada kambing dan manusia itu nyaris mirip. Hanya saja yang membuatnya berbeda adalah durasi serta siklus birahi. Jika kita tidak dapat meneliti masa birahi kambing yang singkat tadi yang hanya 30-40 jam, maka sebaiknya kita biarkan perkawinan terjadi secara alami, secara terbuka. Caranya adalah dengan meletakkan satu jantan dan satu betina, atau satu jantan dan 2 betina dalam satu kandang. Dengan cara ini kita juga dapat meneliti kesehatan keturunan kambing serta menganalisa masalah-masalah kesehatan lainnya. Tidak lupa berikan pakan dengan konsentrasi yang tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan estrogen tadi. Kemudian pakan ini juga meningkatkan glukosa darah dan insulin. Dengan demikian proses birahi dapat terjadi dengan lebih optimal dan lebih cepat. Bahkan jika terjadi kehamilan, kita telah mempersiapkan calon keturunan yang sehat. Nah, pakan konsentrat tadi yang tinggi tadi dapat kita jadikan bahan campuran dalam pakan hijauan yang kita sediakan setiap hari. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pekan kali ini. Saya tetap mengharapkan dukungan yang besar dari rekan-rekan semua untuk tetap subscribe, like, dan share konten video yang ada dalam channel YouTube ini. Semoga semakin berjaya. Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat perbedaan pendapat. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi di situ. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.